dalam brand, dalam bisnis, you're trying too much untuk doing apa yang industri bilang, apa yang industri lakukan. You forget to be humans. Lo lupa untuk jadi manusia. Padahal orang atau customers lo, mereka they don't want to talk to business. They want to talk to the humans behind the business. Dia pengen tahu pengen connect lah sama orang-orang yang di belakang bisnisnya. Mereka pengen punya suara, mereka pengen menyampaikan sesuatu, mereka pengen didengar, mereka pengen ada improvement dari apa yang mereka sampaikan. Obsesif, ngobrol seru, skills for first jobbers. Mau upgrade skills dan lebih paham soal dunia kerja? Dengerin podcast Obsesif aja. Halo Sobat Medio, sebelum mendengarkan jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Obsesif di Spotify dan tip-tip. Subscribe juga di YouTube Medio by KG Media untuk tonton konten seru lainnya. Dan di sini sama gue Dava Syuhada dan Suliana Andiko. Halo. Ya, di sini kita akan memandu diskusi seru Obsesif Lab Talk kali ini nih. Apa tuh Mbak Suli? Nah, Lab Talk sendiri sebetulnya adalah program yang akan gali-gali nih perspektif leader tentang pengalaman kepemimpinan dan dalam tim terkait dengan inovasi bisnis juga. Nah, jadi Lab Talk itu learn by listen, empower by encourage, and develop by delegate. Wow. Jadi kita akan ngobrol sama tamu kita hari ini yang udah hadir di sini, founder yang inspiratif banget nih dari dunia parfum Indonesia yang agak-agak jarang nih orang main di dunia parfum ya. Nah udah hadir di sini ada Rizky Arif Dwi, CEO dan founder Humans. Halo. Welcome to Let's Talk ya, Rizky. Kabarnya gimana? Sibuk, lumayan. Kayaknya lagi banyak aktivitas ya, kayak bikin full ball lah terakhir gue lihat. I've been following your Twitter for a while, udah lama sih follow itu. Karena setiap weekend kan gue olahraga, exercise gitu kan. Terus kayak why don't I start own sports, my own sports. Iya, jadi orang tuh kalau olahraga di weekend buat sehat dia malah buat create olahraga sendiri. That's actually amazing. Dan kayaknya mau ada competition di Taiwan ya, gue lihat di Twitter. Ada first match di Taiwan. First match ya. Oh, nice banget. Oke, nah kita akan ngobrolin soal tim juga kemudian inovasi bisnis. Jadi I'm gonna start with gimana pandangan lu mengenai kayak karir dan cita-cita in general for youngsters gitu. Karir dan cita-cita. Sebenarnya gue cenderung non-believer di karir yang udah decided secara prematur kali ya. Oke. Karena kita ngomongin karir dan cita-cita gitu ya. Kalau kita dari TK kan kita udah ditanyain tuh, lo cita-cita mau jadi apa, karir mau jadi apa. Padahal kayak menurut gue itu prematur untuk kita bisa tahu sebenarnya kita tuh passionnya di mana. Dan bahkan kayak industri kan going-nya cepet banget ya, berubahnya cepet banget. Kayak kita nggak tahu 5 tahun lagi tuh ada job apa yang baru yang nggak pernah ada sebelumnya gitu. Jadi gue believer di gue pernah dengar tentang as we grow we learn to unlearn. Jadi kayak semakin kita dewasa, semakin kita banyak coba satu hal dan lain hal, kita semakin tahu apa yang kita sebenarnya malah nggak di situ tempatnya. Jadi kita finding out things yang ternyata kita suka dan kita lakukan dan kita passionate belajar dan ngelakuin itu, dan that's where we belong gitu. Jadi gue ngerasa kayak karir dan cita-cita, I think as long as you're passionate about what you do dan belajar di sana, you will find out anyway gitu. One way or another gitu. Jadi kata kunci lu tuh apa dari pengalaman hidup lu terus lu kaitin sama tadi itu? I never plan to be this gitu kayak jadi CEO perusahaan yang punya impact di industri segala macam gitu. Tapi gue ngerasa once gue belajar sesuatu dengan passionate, terus tiba-tiba opportunity-nya exist, ketemu aja tiba-tiba ya I deserve to be here gitu rasanya. Oke, menarik. Jadi emang nggak melihat apa ya kayak kan kadang suka ada pertanyaan kayak 10 tahun ke depan lo akan di mana dan sebagainya. Jadi lo lebih melihat opportunity yang datang dekat ini dan kira-kira curious apa yang lagi lo kerjain gitu. Iya, karena menurut gue sekarang kan akses untuk lo belajar tuh literally bisa dimanapun ya. Lo bisa belajar tentang apapun dimanapun, bahkan rocket science pun lo bisa pelajarin dari YouTube gitu. Yang dulu kayak nggak ada aksesnya gitu. Jadi pertanyaannya bukan lebih kepada lo mau belajar di apa atau mau belajar apa, tapi apa yang lo suka pelajarin sehingga lo akan jadi sangat-sangat senang pelajarinnya. Dan ketika opportunity-nya match gitu ya, lo bisa karena lo udah ready gitu as a person gitu kan. Dan apa ngomongin kesenangan ya, gue lihat di konten-konten lo itu adalah salah satu tipe orang yang emang
ya just having fun gitu. Emang prinsipal, dan itu tuh terlihat banget dari pattern dari perbedaan kuliah terus hingga akhirnya masuk fashion, parfum, dan sekarang ngejalanin full ball. Tapi kira-kira apa sih mindset yang lo bangun kira-kira supaya apa yang lo jalanin tuh bisa growth kayak humans yang kita lihat saat ini gitu? Well, kalau ngomongin apa mindset nih, sebenarnya sih gue tuh sering ngerasa bahwa kadang tuh visions tuh datang ke beberapa orang, dan menurut gue rasanya tuh ketika sebuah visi atau sebuah mimpi datang ke gue, itu kayak sebuah kutukan atau amanah gitu. Kayak I have to show people the way of this vision, what will it become gitu. Dan ketika itu datang ke gue, misalkan mimpi tentang ngebesarin industri parfum di Indonesia, gue tahu itu bukan sesuatu hal yang mudah, tapi I have to do it karena datangnya ke gue gitu. Dan gue ngerasa gue harus ngejalanin ini nih, walaupun ya susah banget, dan it needs for me to go the extra miles banget gitu, karena basically saat itu belum ada jalannya gitu. Tapi the way I'm having fun adalah dengan proving a little by little bahwa this can be done gitu. Jadi kayak sedikit-sedikit kelihatan, dan orang-orang semakin lama semakin ngelihat bahwa ini yang dulu Rizky tuh maksud gitu. Started from 3 years ago, waktu itu kayak ngerasa ya lo mau bikin parfum tapi jualan secara online tuh gimana caranya gitu. Tapi kayak I know kayak pasti ada nih caranya gitu. Tapi ya along the way akhirnya mulai kelihatan, orang mulai ngelihat, semakin banyak yang believe dan semakin banyak yang join juga, bergabung. That's where I take my pride di situ gitu loh. Jadi kayak seneng ngejalaninnya karena visinya pelan-pelan cuma ada di otak gue doang, tapi mulai kelihatan lama-lama. Iya, kayak gitu sih. Proses ngejalanin visi hingga akhirnya dieksekusi oleh teman-teman tuh itu juga butuh proses ya berarti ya dalam transfer knowledge. Banget. Karena ya visi itu kan nggak kelihatan ya. Kita mau ngomong, kita mau gimana pun ya datangnya tuh adanya di otak kita gitu. Dan untuk bisa orang pelan-pelan jadi believe tuh tidak mudah. Kadang kita harus nunjukin dulu, dan kadang kita pun sebenarnya yakin gak yakin kan, karena it's something yang kayak bener gak sih ini gitu, bisa jadi gitu. Jadi ya nggak mudah, dan tapi menyenangkannya di situ. Dan pasti sebenarnya selama lu menjalankan belief lu itu gimana lu ngadepin orang-orang yang actually nggak percaya sama visi lu gitu. Pasti ada haters kan, katanya kalau udah sukses tuh pasti ada haters. Itu kayak jodoh tuh berdua. Sukses ada haters. I don't think your dream is crazy enough kalau belum ada orang yang kayak lo aneh banget mimpi lo gitu. Jadi itu tuh mindset yang paling penting. Jadi conviction ya sebenarnya. Conviction gitu, karena at least what you need first kan, people paying attention. Gitu. Jadi sekarang kan gue kayak udah jalanin ke kira-kira ketiga lah ya venture-nya. Dan I started to see pattern. Udah mulai ada polanya nih. Even for me kayak sekarang ngerasa bahwa maybe a successful venture, maksudnya potentially successful venture, mungkin butuh untuk dihina dulu di awal malah. Kalau belum dihina berarti kurang edgy nih, kurang berani untuk kayak. Jadi ya patternnya kerasa kayak gitu sekarang. Jadi I take the energy untuk ada orang-orang yang harus diyakinkan, dan justru itu malah menurut gue energi tambahan gitu. Nah, kemudian turning point apa yang selama perjalanan karir lo dari, kan gue sempat baca sempat riset, lo tuh memutuskan untuk menjadi entrepreneur tuh sebetulnya kayak nanya 30 orang, udah kayak sampel. Udah kayak ngomongin ini survei Pearson. Statistik nih. Iya, statistik gitu. Tapi subjektif statistik. Iya, subjektif ya, benar-benar. Dan yang lo ambil tuh malah hanya pendapat 3 orang terakhir yang akhirnya gabung sama lo. Like what was the stories behind it gitu. Jadi ya gue kan lulus kuliah di ITB ya. Mimpinya dulu pengen masuk ke industri oil and gas. Karena katanya dulu gaji gede di situ bro. Dulu praktiknya 2012. Jadi tapi saat gue mau masuk ke industrinya 2016 tuh lagi goyang lah, lagi jatuh harga minyak. Jadi
saat itu gue malah mutusin buat ngambil industri yang lain, totally different industry, creative industry. Gue jadi copywriter di sana kan. Terus jalanin, and then I find myself happy ngerjain copywriting dan kreatif dan branding. Sampai ternyata ada tawaran untuk jadi balik di industri geologi lagi, pertambangan lah gitu. Terus habis itu gue nanya dong ke 30 orang, 20-30an orang lah, teman-teman segala macem ya, semuanya 90% bilang ya jelas ngambil yang ini lah Ki, lo udah 4 tahun lo belajar di geologi ITB, sayang kan ilmunya, cum laude pula, lo jago di sana segala macam, ngapain lo tiba-tiba nyebrang ke yang lain gak jelas gitu kan. Tapi ada 2 orang yang tadi gue bilang, itu sahabat gue sama pacar gue, mereka bilang kalau kayaknya lo lebih happy di sini. Dan menurut gue itu udah kayak validasi terbesar yang kayak gue ngerasa I just need to be validated aja sebenarnya. Kayak gue udah tahu gue mau ke situ gitu. Jadi the other 28 people yang lain yang bilang otherwise tuh malah jadi kayak ya udah bias aja gitu. Oke. Jadi kayak ya gitu deh. Jadi akhirnya setelah lu memutuskan memilih itu, hidup lu udah completely changed. Kayaknya sih nggak completely change juga ya, karena kan harus negosiasi sama orang tua, harus compromise juga kan. Orang tua kan kemudian bilang emang kamu serius di sana segala macam, nggak percaya juga kan, karena terus saya akhirnya kita kompromi untuk ya udah kasih waktu aja setahun, kalau gue nggak jadi apa-apa masih muda lah untuk bisa balik gitu. Jadi akhirnya gue bilang gitu ke orang tua gue. Nah biasanya emang orang-orang yang pertama kali first batch yang nggak yakin sama visi kita tuh justru orang-orang dekat ya. Yang harus diyakinkan ya in a way. Oke. Menarik banget. Dan mungkin salah satu proses proses karir Mas Rizky terus abis itu hingga akhirnya di Humans ini gitu ya. Itu salah satu keputusan kita buat ngundang ke sini juga karena unik dari storytelling yang diciptain kayak ini kok bisa ya bikin sesuatu storytelling, sesuatu interaksi dengan audiens yang sempet lo singgung juga di beberapa konten kayak gue sampai chat sama customer tuh sampai tengah malam, sampai begadang gitu. Nah kira-kira kalau kita bicara soal psychologicalnya gitu sebagai manusia, kira-kira bagaimana sih sebuah story brand itu bisa masuk ke hati audiens sehingga akhirnya jadi nyiptain community yang loyal gitu? Karena gue bukan punya basis ilmu di branding ya. Maksudnya gue kuliah nggak di branding, gue kuliah nggak di marketing. So when I masuk ke sini, waktu gue masuk ke sini dan mulai ngerjain kayak gini, gue nggak punya sama sekali referensi. Harusnya tuh kayak gini, harusnya tuh kayak gitu, nggak tahu gitu. Jadi I was just being me gitu. Gue cuma jadi diri gue sendiri aja gitu. Dan ternyata itu malah jadi unik gitu. Karena kemudian gue mempelajari bahwa dalam brand, dalam bisnis, you're trying too much untuk doing apa yang industri bilang, apa yang industri lakukan. You forget to be humans. Lo lupa untuk jadi manusia. Padahal orang atau customers lo, mereka they don't want to talk to business. They want to talk to the humans behind the business. Dia pengen tahu pengen connect lah sama orang-orang yang di belakang bisnisnya. Mereka pengen punya suara, mereka pengen menyampaikan sesuatu, mereka pengen didengar, mereka pengen ada improvement dari apa yang mereka sampaikan. And I was just doing that gitu. Jadi gue ngerasa kayak ya udah gue cuma dengerin apa kata customer gue lakukan, kita coba lagi, kita inovasiin lagi sesuai dengan ini, dan jadinya mereka ngerasa bahwa they are part of this gitu. Karena ya basically tadi yang lo cerita bahwa gue ngobrol sama customer gue, dan ketika mereka bilang apa gue benar-benar lakuin, mereka ngerasa kayak ada brand yang beneran ngelakuin apa yang gue minta gitu loh. So it feels like kita growing bareng gitu. Dan itu yang bikin ya jadinya solid secara community gitu. Karena kita grow bareng sama mereka. Karena ya mungkin kadang ada gap tersendiri gitu ya antara suatu produk sama customer yang mungkin ternyata ya itu mempengaruhi dari loyalitas gitu ya. Iya. Karena ya gitu. Bahkan kadang orang-orang tuh suka nggak, customersnya human sampai sekarang tuh masih suka kaget gitu kalau misalnya tahu gue gitu ya. Kan gue suka masih balas DM customersnya humans gitu di sosmed gitu. Terus gue bilang, by the way, misalnya dia ini dengan siapa? Oh, ini dengan Rizky gitu, gue cerita.
loh ini Mas Rizky sendiri gitu. Kayak iya ini Rizky CEO-nya Humans. By the way salam kenal ya bro. Serius nih Mas Rizky yang ini. Jadi kayak mereka nggak yakin gitu. Tapi gue iya gue juga cuma karena gue ngerasa bahwa apa ya, feedback yang real, yang genuine, yang gak di sugarcoat datangnya langsung dari customers gue secara langsung gitu. Bener. Jadi in a way gue harus interact sama mereka. Kayak kalau kayak sekarang Humans ada pop up store di mana-mana, mungkin beberapa hari lo akan ngelihat gue ngejagain pop up store-nya gitu. Iya. Gitu sih. Menarik. Jadi sebenarnya keberadaan Humans-nya ini lo validate juga ya sebetulnya. Iya. Bukan cuma kayak melihat mereka sebagai orang yang beli, tapi ya memang orang yang menciptakan hubungan dengan brand lu juga gitu. Beyond the transaction. Beyond the transaction. Yeah. Oke. Dan apa ya? Ngomongin storytelling juga kan sekarang apa ya? Banyak orang yang mungkin cukup memfokuskan gitu suatu produk gimana caranya bikin kreativitas yang maksimal, inovasi yang maksimal. Kira-kira gimana sih cara lo untuk mengcombine itu gitu, gimana storytellingnya ini bisa jadi sesuatu yang unik, kreativitasnya, prosesnya seperti apa, dan inovasinya hingga akhirnya storytellingnya itu bisa berjalan. Gue sih ngerasa storytelling in itself, selama itu genuine, selama itu real, itu udah uniknya sendiri gitu. Karena gue bahkan ngerasa bahwa kita di 2023 gitu, mau cari produk yang unik tuh susah banget gitu. Tapi cerita, everyone has different story. Cerita tentang gimana humans dibentuk, gimana setiap produknya diciptakan, itu udah jadi uniqueness yang gak ada brand lain yang punya gitu. Karena ya story-nya itu berbeda gitu. Even though mungkin spektrum wanginya mirip, ada yang ngikutin kita segala macam, tapi we have a different story. Ketika kita bikin parfum misalnya namanya Antrose, karena kita ketemu tanaman namanya Palmarosa, wanginya mirip Bulgarian Rose. Itu adalah story yang kita punya, jadi parfum Antrose namanya. Tapi ketika ada orang lain yang nge-KW, ada produk lain yang nge-KW-in Antrose, ceritanya dia adalah, oh ini produk yang ngikutin Antrose gitu. It's a different story gitu. Jadi it's a different value as well gitu. Jadi kita ngerasa bahwa story in itself kalau misalkan genuine dan berbeda ya itu udah jadi uniqueness sendiri gitu. Selama kita bisa find a way untuk bisa relatably menyampaikan ke mereka, ke customers, ke community kita. Ya karena parfum kan banyak ya sebetulnya ya. Jadi mungkin kayak the scent itself mungkin udah banyak yang kayak rose gitu kan sebenarnya cukup general banyak ya. Banget, iya kan banyak mungkin banget hampir gitu. Semua brand punya makanya kan. perfume rose-nya. Iya, gitu. exactly. Jadi ya harus menciptakan si uniqueness storytelling itu supaya bisa diturunkan ke strategi brand pengembangannya juga gitu ya. Supaya ini jadi value yang berbeda buat orang. Iya. Gitu. Iya emang story of behind tuh jadi satu sisi yang orang tuh penasaran mungkin ya. Dan terus juga gue sempat amazed juga sama Humans karena kan bikin ini juga ya becoming humans ya. Maksudnya itu salah satu loyalitas yang dibentuk dan orang tuh attention ternyata sama cerita-cerita customer gitu. Iya itu lucu sih ceritanya juga. Kan lately di beauty industry kan lagi tren nyari brand ambassador kan. Brand ambassador entah di Indonesia atau di internasional atau di Korea gitu-gitu. Terus kita mikir banget siapa yang cocok buat representing mukanya Humans gitu. And then pas kita mikir, kita tanya orang segala macam, mereka punya insight segala macam, cerita-cerita, terus kita mikir sebenarnya yang paling cocok represent Humans ya kalian gitu. Kenapa harus kita hire orang yang belum pernah tahu Humans sebelumnya, terus habis itu kita jadiin face? Karena yang cocok tuh kalian, cerita-cerita yang kita dapetin semuanya representasinya tuh dari kalian gitu, customer Humans. Jadi kita jadiin customer Humans as brand ambassador dan face-nya Humans gitu. Itu salah satu idea di balik campaign Becoming Humans. Soalnya kayak gue sempat lihat ada yang cerita soal yang ada yang sakit lah, terus kan sempat lu engage juga, terus kemudian ada yang pecah parfumnya diganti kayak gitu-gitu. itu kan is a very very human ya. Dan kayak low key tapi itu impactnya tuh luar biasa karena itu personal sih, which I really like about Humans. Nah, Rizky as a leader sebenarnya gimana caranya lo keep yourself inspired sih? That's interesting karena sometimes kita worn off ya, kadang kita capek dan segala macem. Jadi menurut gue sih one way apa tadi yang gue rasakan ya ketika gue capek dan segala macem, ya gue nggak lupa untuk jadi apa ya? Menurut gue inspirasi paling tinggi itu didapat saat gue tidak berusaha keras untuk mencari. Jadi saat
I'm just being gue just having fun. Terus abis itu ketemu sama customer ngobrol, ketemu teman lama ngobrol segala macam. Jadi manusia seutuhnya aja. Kadang datang sendiri gitu loh. Jadi saat kita terlalu dalam untuk ngeliatin satu problems yang gak ada masalahnya, justru malah gak dapet gitu. Jadi on how am I being inspired sih sebenarnya ya just being me. Dan habis itu kayak open to any kind of interactions yang ketemu sama orang baru, ketemu sama teman lama yang nggak pernah gue ajak ngobrol sebelumnya, dan sometimes it's just coming gitu. Berarti nggak dipaksain ya? Enggak, kayaknya kalau dipaksain susah deh. Sama kayak orang bilang kebahagiaan tuh jangan dikejar, malah ngejauh. Malah jadi nggak bahagia. Iya, mungkin konsepnya kayak gitu, emang dibikin genuine dan natural. Apa yang lagi lo rasain dan lo seneng gitu ya. Dan ujung-ujungnya bikin olahraga baru. Something different. Itu versi inspirednya dia tuh malah jadi olahraga baru. Oke. Menarik banget sih itu. Dan sekarang mungkin kita bicara sedikit soal leadershipnya nih. Kita cukup penasaran untuk dari lo sendiri. Kira-kira terkait leadership ini gimana sih cara lo menyelaraskan visi trying to be human ya? Karena kan lo sangat-sangat mencoba supaya jadi apa adanya, dan kira-kira proses visi itu gimana sih lo jalanin ke tim, treatment apa yang lo lakuin kira? Gue tuh mulai jadi leader saat di umur 22 lah ya, 23 lah ya, saat gue jadi CEO-nya Nah Project. Saat itu tim gue umurnya tuh ada yang 30-an ke atas segala macam. Dan gue sebagai diri gue sendiri yang fresh graduate, terus kayaknya belum ada pengalaman, bukan anak siapa-siapa juga. Saat itu gue bener-bener struggling untuk gimana sih caranya biar gue bisa jadi seorang leader yang capable gitu kan. Gue nggak bisa kayak tiba-tiba bossy dan nyuruh mereka ini dan itu, karena walaupun gue punya strateginya gitu. So the only way I know how saat itu adalah meritokrasi. I have to show them bahwa gue capable. Gue harus belajar untuk bisa capable, naikin kapasitas gue, naikin skill gue, dan abis itu showing them pelan-pelan bahwa kerja paling lama, kerja paling larut gitu, dan akhirnya pelan-pelan respectnya tuh earn gitu loh. Jadi mereka mulai ngeliat bahwa kok tiba-tiba kita ke arah yang bener ya. Pas Rizky mulai in charge, Rizky mulai kerja segala macam, tiba-tiba kita makin lama makin oke ya. Gaji tiba-tiba naik ya segala macam. Dan gue ngerasa bahwa respectnya mulai datang saat I can show them bahwa ya gue beneran doing this out of merits gitu loh, bukan sesuatu yang kayak cuma ya udah lo ditunjuk jadi CEO-nya, lo ngatur segala macam, lo ubah segala macam boleh gitu. Karena gue ngerasa nggak fair kalau dengan cara kayak gitu. Ya mungkin banyak yang bilang kemudian kayak yang kemudian capek kan segala macam, tapi I believe ya that's your job to get people's respect gitu loh, untuk earn respect itu. Jadi gue ngerasa bahwa ya sampai dengan sekarang pun yang gue lakukan kayak misalkan gue ngejaga toko, interact sama customers di store gitu. I want to show my people bahwa Mas Rizky cara untuk nge-treat customers itu kayak gini loh. Dia bisa loh dengan having fun, dengan a little joke kadang-kadang, nggak harus terlalu serius, nggak terlalu ngikutin SOP banget. Kalau ada apa-apa kita bisa ngebantuin. Jadi people then see bahwa leader gue kayak gini, leader gue mau untuk turun dan ngelakuin kayak gitu. Dan I think mungkin itu satu yang, tapi ya itu dari perspektif gue ya. Kalau untuk yang lebih legitnya mungkin harus tanya ke karyawan timnya humans. Cuman I think apa yang gue lakukan caranya kayak gitu. Nah, kemudian dari pengalaman lu dari ketua kelas SD ya, tadi kita ngobrol-ngobrol dikit, teaser, terus ketua angkatan, terus CEO, Nah Project segala macam, sampai saat ini jadi CEO Humans. Kira-kira apa sih sebenarnya what brings you joy? I'm sure there's a lot of challenge, tapi apa yang sebetulnya brings you joy dengan semua peran tersebut? I love the challenge ya. Gue suka. Gue suka banget the challenge of being. Lu tuh capable gak sih Ki? Dipertanyakan kayak gitu tuh gue suka banget. Karena itu ngebutuhin gue untuk grow, untuk kemudian gue harus belajar, gue harus naikin kapasitas gue gitu kemudian.
ya mungkin satu hal yang gue suka dari dulu adalah gue suka resikonya dan gue suka tantangannya. It's something different yang orang lihat kayak seorang Rizky tuh yang selalu diambil tuh tantangan dan resiko gitu. Saat ada jalan yang lebih mulus, lebih kelihatannya gampang, masuk di pertambangan udah dapet IPK cum laude dari ITB, and then tiba-tiba ke sana gitu. Kenapa gitu? Orang mungkin itu sesuatu yang gue ngelihat bahwa challenge-nya lebih gede di sini dan risk-nya lebih gede di sini. But I'm just happy doing this way gitu loh, ngejalanin yang ini gitu. Jadi mungkin itu mindsetnya ya gitu. Nah berarti setelah lo mindset kayak gitu, berarti gimana lo deal with failure saat semua cara lo mungkin like ada yang tidak seperti lo rencanakan dan segala macam. Give yourself a deadline. Because I believe there's always pasti akan ada pasti lo akan gagal gitu. Dengan cara kayak gitu pasti lo akan ada jalan-jalan yang kemudian lo malah jadi jatuh ke jurang gitu. Tapi kalau lo ngasih diri lo sendiri disiplin untuk deadline gue adalah kayak gini. Kalau 3 bulan, setahun I'm not making it, gue harus sadar bahwa maybe this is not the way. Dan kemudian coba cari yang coba refleksi lagi dan cari yang lain gitu, atau cari yang baru gitu. Karena kalau kita keras kepala juga, ya mungkin one way or another akan bisa ada jalannya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba makin jauh ke jurang ya gimana gitu kan. Jadi I think ketika kita ngasih deadline itu juga membuat gue sendiri, misalkan gue ngasih deadline kayak ke orang tua gue 1 tahun ya mah, 1 tahun ya mau ngerjain ini dulu. Gue probation dulu nih. Iya, probation period dulu gitu. Gue ngerasa bahwa kalau gue nggak bisa making it dalam waktu 1 tahun, gue harus ngelakuin sesuatu yang gue nggak suka gitu loh. Jadi gue benar-benar cari banget cara untuk sebelum gue deadline gue bellnya bunyi gitu, gue harus making it gitu loh. Jadi ada tuntutan untuk diri gue sendiri juga. So the grit has to be there first ya. Yep. The grit has to be regardless the results. Regardless the results. Oke. Ya berarti ya sesenang-senangnya lo ngelakuin sesuatu, di sini gue baru tahu bahwa ya lu juga punya kompromi yang yang punya batas wajar. Kayaknya ini udah nggak oke. Of course. Kalau enggak ya lo jadi malah egois gitu kan. Kayak lo udah mencoba segala macam cara and it doesn't belong to you, tapi lo kayak masih ngehajar terusan, itu jadi malah menurut gue sih itu egois jadi. Karena lo nggak listen lagi, nggak sensitif lagi, nggak mendengarin lagi gitu. Nah sekarang gue penasaran nih terkait mungkin proses HR juga ya, nanti mungkin dari Mbak Suli juga ada perspektif yang menarik nih terkait traits dari humans. Kira-kira sikap-sikap apa aja sih yang lu harapin ada di tim lu, dan ya ketika ada sikap itu lu pengen growth bareng sama dia? Kalau gue sih ya, sekarang gue sadar bahwa sebenarnya tidak semua departemen itu punya traits yang sama. Justru malah harus beda-beda. Harus ada a little bit conflicts between misalkan marketing department dan finance department gitu. Contohnya musuh abadi tuh. Iya, musuh abadi gitu. Karena yang satu butuh untuk kecepatan, butuh untuk cari masalah baru. Yang satu harus based on SOP, keteraturan segala macam. Jadi sekarang sih gue baru sadarin gitu. Emang ada perbedaan traits ini. Dan yang bisa gue lakukan adalah menyadarkan keduanya bahwa emang di lo butuh untuk kayak gini, sementara dia butuh untuk kayak gini. Kita akan ketemu di balance di tengah-tengah gitu loh. Tapi satu hal mungkin kalau misalnya yang diambil banget dari apa yang kita lihat untuk bisa orang yang gue suka, talent yang gue suka untuk kerja di humans, they desire untuk learn pasti ya. Desirability-nya untuk belajar sesuatu yang baru dan curiosity-nya yang tinggi, itu menurut gue a very plus point gitu. Kedua adalah dia bisa menulis dengan baik. Dengan baik. Apapun bagiannya. Why does it matter to you? Like, mengingat kayak anak sekarang kan bahasa Indonesianya cuma di Twitter gitu ya, singkat-singkat, atau nggak bahasanya bahasa Jaksel gitu. Sebenarnya nggak masalah, lo mau pakai bahasa Jaksel atau segala macam. Menurut gue, ketika lo bisa menulis dengan baik, lo bisa merunutkan pikiran lo dengan benar gitu. You can find structure di cara berkomunikasi di segala macam. Jadi itu udah plus point banget gitu. Mau di
departemen apapun, ketika lo bisa menulis dengan baik, dengan runut, dengan informasinya sampai gitu, itu udah berarti lo bisa di bagian yang kita percayakan ke lo gitu. Okay. Ada masanya gue tuh lagi bosan banget liat deck. Jadi kayak gue tuh akhirnya mengamini perkataan Jeff Bezos ya. Kalau meeting sama Jeff Bezos tuh lu nggak boleh bawa PowerPoint kan. Lu mesti bikin Word dan kayak 3-4 pages gitu sebelum meeting sama dia lu harus baca dulu semuanya. Karena dia nggak bakal mau terima tuh di meeting ada PowerPoint. Karena PowerPoint itu kan sebenarnya membatasi ya, kotak-kotak gitu. Nah makanya dia mintanya tuh Word. Jadi gue biasanya kalau lagi usil pengen bener-bener menstruktur. Bisa ada project gede yang gue harus kayak terlibat gitu ya. Itu biasanya gue akan kayak coba distrukturin deh briefnya di dalam Word. Jadi lihatnya bisa runut 1 halaman gitu. Itu really helps a lot sih. Karena biasanya first draft always sucks kan. Tapi entah kenapa feels-nya tuh beda banget kalau lu lihat first draft di Google Slides sama lihat first draft di Google Docs gitu. Mungkin itu kayak itu ngaruh banget sih. I see. Karena gitu sih, emang nulis tuh powerful itu karena ya itu lo kelihatan cara mikir lo tuh kelihatan. Kerangka berpikirnya tuh kelihatan. Gitu. Tapi itu unik sih kalau itu dilihat sebagai skill yang kalau misalnya kerja di dulu gue kerja di seperti Harian Kompas, ya itu kayaknya semuanya dituntut sih harus kayaknya paling basic tuh lo harus ngerti EYD dan KBB Bahasa Indonesianya KBBI yang emang proper gitu ya. Tapi ya it's really interesting sih. Gimana utilisasi di Huyben sendiri dengan kemampuan menulis itu? Kayak apa yang misalnya katakanlah departemen HR gitu ya, mungkin yang paling jarang gue nggak kebayang dia menulis tuh gimana gitu, apa yang dilakukan? Resume ya pasti ya. Ketika mereka baru masuk kan mereka harus bikin resume. Apa yang lo cari di sini, kenapa lo pengen kerja di sini, dan apa kontribusi yang bisa lo kasih di sini. At least dari sana kan dia udah bisa ngasih beberapa tulisannya dia untuk kita pelajarin gitu. Oke. Oh menarik ya. Nah kemudian tadi kita ngomongin joy, dan kira-kira apa challenge terbesar untuk pemimpin baru saat ini? Dan any advice for young aspiring leaders yang makin banyak mungkin ya sekarang? Focus of course ya. Oh ya udah. Itu in the itu era of ternyata, a lot of distractions gitu, dan in the era of opportunities ya. You can be anyone at the same time gitu. Maksudnya kayak lo bisa tiba-tiba jadi YouTuber, besok jadi apa gitu. Fokus tuh jadi satu hal yang susah banget untuk karena ya lo bisa jadi apa aja gitu. Dan gimana lo bisa karena menurut gue orang yang making it adalah orang yang bisa going the extra miles di satu arah dulu gitu kan. Baru kalau lo punya capability untuk ngelakuin yang lain, baru dia bisa spread fokusnya gitu. Tapi menurut gue sih satu hal yang jadi ini adalah fokus, karena kalau lo nggak punya fokusnya dan you don't want to go the extra miles karena ngerasa gue bisa ngelakuin ini sambil itu, jadinya lo sama aja sama yang lain. You don't have to stand out, lo nggak jadi leader yang stand out dibandingkan yang lain gitu. Apalagi momen dimana sekarang kan multitasking tuh sangat mudah ya, maksudnya orang untuk coba ini menarik dan it's real. Maksudnya kita ngerasa sekarang aja kita nyari intern buat mahasiswa gitu. Biasanya mahasiswa dulu nggak tahu ya, tapi sekarang kalau kita cari mahasiswa magang itu mereka biasanya bisa 2 sampai 3 sampai 4 company at the same time, mereka intern di 3-4 tempat itu gitu. Iya sih, kayak hustle banget ya. Iya. Kayak hidup kok nggak bisa slow gitu. Sementara zaman gue kuliah tuh ya udah, maksudnya kuliah terus abis itu ya gitulah, paling iseng-iseng main Dota atau ngapain gitu. Emang lihat yang ada di depan aja kerjain. Kalau sekarang mungkin banyak informasi masuk dan jadi kayak pengen nyoba banyak hal, tantangan banget sih. Terasa banget. Oke. Menarik banget sih denger banyak insight dan pengalaman dari Rizky. Thank you banget nih. Sama-sama. Thank you. Bener banget. Jadi kayak gue bisa belajar banyak mengenai ternyata ada kemampuan menulis ya. Ini yang paling gue ingat. Menstrukturkan pikiran, terus kemudian storytelling, gimana lo create and then brand loyalty. Terus kemudian terakhir adalah focus. Tapi di balik itu semua sebetulnya Rizky berusaha menjelaskan bahwa apapun mimpi lo itu semuanya harus ada grit, dan lo harus hadapin challenge-nya and take the risk. And yang paling penting adalah give yourself a deadline supaya nggak semakin terjun ke dalam loophole yang kayak black hole ya, yang kita nggak tahu apa gitu. Oke, thank you banget. Semoga Sobat Medio yang mendengarkan Let's Talk kali ini bisa terinspirasi, bisa ambil pelajaran sebanyak-banyaknya dari podcast kita kali ini. Gua Suli. Gua Dava. Gua Rizky.
Pamit dulu dan see you on the next episode. Bye. Bye-bye.